Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah yang saya hormati dan teman-teman rekan guru yang saya banggakan. Kali ini saya akan mencoba mensosialisasikan modul 1 dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Pada pendidikan guru penggerak ini kami telah melakukan pembelajaran baik secara online maupun offline ya. Ada beberapa karya juga. Sekarang saya akan melakukan sosialisasi modul 1 yang terdiri atas 4 bagian. Nanti ada 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Untuk yang pertama tentang pendidikan, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah usaha persiapan dan ketersediaan segala kepentingan hidup manusia baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Hari ini Ki Hajar Dewantara itu ada kisahnya Bapak Ibu, melalui sebuah kejadian di mana saat dia menulis sebuah buku itu dia fokus kepada pendidikan sampai pada suatu saat dia lupa akan anaknya sendiri yang kala itu mungkin usia 2 tahun atau berapa gitu. Dia saking asyiknya berjuang dalam pendidikan, membuat artikel, tulisan apapun itu sampai anaknya terabaikan. Dia lupa anaknya sedang berada di luar kamar yang saat itu hujan salju. Pada akhirnya si anak ini sakit sampai dia usia tua itu karena mungkin ada pengaruh udara dingin sehingga dia tidak berkembang secara normal. Akhirnya dia, kalau bahasa Jawa itu keweton, saya harus memuliakan anak saya karena saking merasa bersalahnya dia. Nah, hal ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa murid kita itu layaknya anak kita, jadi kita harus memuliakan. Bahkan dia pakai istilah itu menghamba kepada anak. Tapi mungkin maksud menghamba ini adalah dia harus sangat memperhatikan muridnya, seperti kita memperhatikan murid anak kita sendiri. Coba misalnya kita berapa hitungan ya, mungkin 15 detik kita memejamkan mata Bapak Ibu. Kita memejamkan mata, kita ingat ibu kita yang ada di rumah. Waktu anak kita kecil, ya kan, itu sampai kita, apalagi dia sedang batuk apabila kita sampai rela terjaga demi anak kita. Misalnya ada nyamuk menggigit, kita pasti merelakan. Kita tidak tidur seharian demi anak kita. Sampai mungkin ibu-ibu pernah ya kaki-kaki untuk mengayun anaknya seperti itu. Itu betapa kita sangat memperhatikan anak kita. Nah, diharapkan dari filosofi ini bahwa seorang guru itu juga menganggap anaknya seperti anak sendiri. Jadi bukan hanya kewajiban mengajar, mengajar administrasi seperti itu. Nah, kemudian setelah kami mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal positif yang kita ambil, yaitu apa Bapak Ibu? Bahwa dari pola perilaku guru, pola bahasa guru, mungkin satu kata saja kita bicara pada murid itu sangat menyentuh murid kita ketika mereka sudah berada di rumah. Oh, tadi kok Bapak Ibu guruku begini. Oh, tadi kok Bapak Ibu guruku berkata seperti ini. Jadi marilah kita kembali refleksi pada diri kita waktu kita usia SD. Kita pasti juga pernah mengalami sebagai murid. Pasti juga seperti itu, karena saya juga ada pengalaman pribadi dan Bapak Ibu juga mungkin punya pengalaman yang sama. Siswa tanpa kita sadar itu mungkin di rumah selalu memikirkan gurunya, bisa saja seperti itu ya kan. Dan guru bagi siswa itu adalah idolanya, apapun itu. Kita tahu anak kita sendiri mungkin nurutnya sama gurunya kan, seperti itu ya. Nah, makanya saya sendiri dan marilah kita mulai
tidak berlebihan jika kita mengajak marilah kita berbenah, ya kan? Karena satu kata pun mungkin berarti 1000 kata untuk anak kita. Oke, kemudian hubungannya dengan visi dan misi dari sekolah kita. Mungkin slide yang selanjutnya, Pak. Oke. Pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu harus berpusat pada siswa. Jadi dalam hubungannya dengan modul 1 titik selanjutnya, Pak, mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Nilai dan peran guru penggerak. Nah, berhubungan dengan filosofi tadi, maka guru itu mempunyai nilai dan peran dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Oke, untuk menilai ada, Pak, nilai itu enggak. Nah, nilai itu adalah keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan standar pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sangat spesifik. Next mungkin, Pak. Ada 5 nilai dari seorang guru penggerak. Yang pertama adalah mandiri. Murid kita akan mandiri karena kalau dia melihat gurunya juga mandiri. Mandiri itu luas sekali, Bapak Ibu. Jadi dari segala hal. Baik kita mau berangkat dari rumah itu kita sudah mandiri, terbiasa mandiri. Oh, saya ke sekolah tidak punya sepeda, aku harus apa? Itu. Nanti perkara ada bantuan dari yang lain itu hal yang lain. Yang penting kita itu punya kemandirian dalam apapun. Nah, nanti murid kita akan meniru juga hal seperti itu. Kemudian adalah nilai reflektif, yaitu kita mampu refleksi diri terhadap cara mengajar kita selama ini. Apakah memang sudah berpihak pada anak atau belum? Kemudian kolaboratif, yaitu guru mampu bekerja sama dengan guru yang lainnya untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan. Kemudian berpihak pada murid. Nah, mungkin kita juga mengerahkan segala daya upaya yang kita lakukan untuk segala kemampuan murid tadi. Kemudian yang terakhir adalah inovatif, yaitu mempunyai ide-ide baru dalam merealisasikan semuanya itu dalam pembelajaran sehari-hari. Oke, kemudian peran guru penggerak. Coba Pak lihat ini. Oke, peran guru penggerak ada 5 peran ini, yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru yang lain, yaitu menjadi partner dari guru yang lain jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, dan mewujudkan kepemimpinan pada murid, menggerakkan komunitas praktisi dan mendorong kolaborasi antar guru. Intinya guru penggerak di sini nanti harus bisa menjadi pemimpin, baik itu di sekolahnya maupun bagi muridnya juga. Ya, nanti ada saya ada tugas yang kemarin untuk mewujudkan kepemimpinan pada murid. Nah, itu bisa dilakukan dalam metode pembelajaran, misalnya pembelajaran kolaboratif seperti itu. Kemudian yang lain, Pak. Oke, mungkin yang file yang selanjutnya. Oke, next file selanjutnya. Oke, di materi modul 1.3 tentang penerapan inquiry apresiatif baca. Bapak Ibu semuanya, jadi tujuan dalam menerapkan inquiry itu kita memakai inquiry apresiatif baca untuk mewujudkan hal-hal budaya positif. Itulah saya mengambil jiwa kepemimpinan pada siswa SD Negeri Bondowo 2. Oke, ada langkah-langkah Bapak Ibu. Kalau kita mau membuat perubahan, itu
itu ada langkah yang bisa kita pakai, yaitu langkah bajai. Yang B-nya adalah, yang pertama adalah B itu membuat dua pertanyaan utama. Kemudian tahap yang kedua adalah ambil pelajaran. Kemudian ketiga, gali mimpi. Kemudian jabarkan rencana untuk mencapai mimpi itu. Kemudian atur eksekusi, yaitu apa yang kita lakukan untuk mewujudkan perubahan yang kita harapkan tadi. Oke, Bapak Ibu, untuk kemudian adalah modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak ini kita harus melakukan sebuah perubahan, Bapak Ibu, di lingkungan sekolah kita. Kemarin pada tugas aksi nyata itu saya ingin sebuah perubahan, yaitu tentang budaya positif dan disiplin pada siswa SD Negeri Kebon Rono 2. Yang saya lakukan pertama adalah membuat kesepakatan kelas, atau istilahnya di guru penggerak itu keyakinan kelas. Jadi selama ini kita mengetahui adanya tata tertib, peraturan. Nah, itu kita lebih ke filosofi pendidikan Ki Dewantara, kita menggunakan istilah keyakinan kelas. Jadi diharapkan dalam semua kelas, misalnya 1, 2 sampai kelas 6 itu masing-masing membentuk keyakinan kelas. Bisa kita seragamkan nanti di forum Dewan Guru, bahwa masing-masing kelas keyakinan kelasnya seperti apa, seperti itu. Nah, budaya positif itu bisa banyak sekali, Bapak Ibu, budaya positif. Misalnya ini kan masa pandemi ya, itu jadi karena itu sebelum masuk ke kelas dia harus disiplin, yaitu cuci tangan. Makanya guru juga harus memastikan hal itu terjadi setiap hari. Karena misalnya kalau satu hari tidak dipantau, itu akan bisa esensi dari budaya disiplin itu akan berkurang. Dan kalau sudah berkurang itu sangat sulit untuk mengembalikan ke awal lagi. Jadi segala budaya positif itu harus konsisten dilakukan oleh masing-masing guru. Misalnya tadi kita masuk ke kelas harus cuci tangan, itu harus dipastikan benar. Kemudian apalagi yang banyak sekali, Bapak Ibu, misalnya di sebuah kelas sebelum kita memulai suatu pelajaran, itu kita harus membuat dulu kesepakatan dengan siswa kita. Misalnya anak-anak hari ini misalnya pertama kali kita membuat keyakinan kelas ya, yang membuat anak-anak bisa dilibatkan. Misalnya apa, anak-anak? Pak Guru kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, seperti itu. Maka di kelas itu akan terjadi kebersihan yang tetap terjaga, karena anak-anak sendiri yang membuat kesepakatan itu, bukan guru yang menyuruh. Jadi nanti misalnya ada ketahuan ada yang membuang sampah sembarangan itu, kalau peraturan kan biasanya ada sanksi hukuman ya. Mungkin kalau zaman dulu suruh lari, memutari lapangan, nah itu adalah hukuman. Jadi dalam keyakinan kelas Ki Dewantara ini kita tidak mengenal hukuman, Bapak Ibu. Yang ada adalah konsekuensi. Jadi ketika anak ada yang membuang sampah, dia sadar diri, Pak gurunya melihat, dia langsung jemput si sampah itu, kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Nah, bukan hanya sekedar itu, mungkin si guru bisa mengembangkan hal yang lain. Mungkin konsekuensinya nanti dia harus mungkin berdiri menyanyikan lagu nasional misalnya, seperti itu. Kemudian banyak kesepakatan yang lain yang bisa kita buat. Misalnya jika anak mau bertanya, itu harus acungkan tangan dulu. Kan suka biasanya kalau guru sedang jeda mengajar, itu ada anak yang saling lempar. Ada di murid saya ada saling lempar isu ya, jadi kelas itu berubah menjadi ramai. Nah, ketika anak itu ramai, bapak gurunya tinggal lihat saja, si anak langsung berdiri. Konsekuensinya dia ramai, dia sadar, dilihat pak gurunya, dia langsung berdiri. Konsekuensinya kemarin apa? Kalau di kelas saya kemarin
konsekuensinya melakukan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Kenapa saya memilih itu Bapak Ibu? Karena di dalam guru pembela ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa kita membentuk siswa itu yang punya profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu pelajar Pancasila Bapak Ibu? Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan ciri-ciri, ada 6 ciri Bapak Ibu. Nanti Ibu Kepala minta izin ya, nanti kita mungkin bisa cepat itu, jadi nanti dipasang di tiap kelas mungkin bisa ya untuk profil pelajar Pancasila itu. Nah, ada 6 ciri pelajar Pancasila yang akan kita terapkan ke depan Bapak Ibu, yaitu yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Oke, Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya di dalam pendidikan guru penggerak ini, selain kita menanamkan budaya positif, kita juga harus menanamkan jiwa kepemimpinan pada siswa kita. Misalnya seperti ini, saya melihat selama ini anak ingin menjadi yang nomor 1, ya kan? Padahal berbuat baik untuk dirinya sendiri itu masih berada di level 1. Untuk level yang lebih tinggi adalah dia mampu mengingatkan temannya. Itu sudah level yang lebih lagi. Jadi kalau si anak mempunyai jiwa kepemimpinan, misalnya dalam hal kebersihan, dia tidak hanya menjaga lingkungannya sendiri, namun dia juga bisa mampu mengingatkan temannya ketika melakukan kesalahan. Oke, jadi penting sekali ini jiwa kepemimpinan pada siswa, termasuk budaya positif yang harus dikembangkan di SD kita ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam mewujudkan kedisiplinan yang berpusat pada murid, kita bisa memakai 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Gosen dengan pendekatan restitusi, yaitu guru dan orang tua ya, itu harus bisa melakukan kontrol. Jadi anak itu tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, tetapi pendidikan itu juga harus berlangsung di rumah. Ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan guru agar murid itu bisa mandiri dalam melakukan kedisiplinan. Nah, di sini ada disebutkan bahwa yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kita baca saja ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem aparat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya dalam pembelajaran kita ada menunjuk siswa, kamu pasti yang paling lambat. Itu saja hal seperti itu sebenarnya harus sangat kita hindari. Guru seperti senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Oke, tipe yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi itu biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Misalnya, ketika anak ada melakukan kesalahan,
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi bahasanya lebih lembut tapi ya berisi itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ketika murid kita gitu kan, itu akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi kepercayaan diri si murid ini akan berkurang. Dia merasa tidak berharga dan dia merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, jadi sesuatu yang keluar dari guru itu banyak sekali dampaknya ke siswa. Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif ini berupa hubungan yang baik terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan membuat untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat, tidak ada bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kalian tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah pada suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, dia menagih, saya pikir Bapak teman saya. Jadi anak-anak itu memang pintar ya. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau atau monitor. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, lebih tepatnya konsekuensi berarti kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Misalnya ada percakapan seperti itu. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kalau kita mengambil posisi sebagai pemantau, itu sangat mengandalkan perhitungan catatan dan data-data kita sebagai mungkin rekod anaknya memang seringkali seperti itu. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini mungkin kita lihat dari kata-kata sebelum ini, Bapak Ibu. Apa yang kita yakini? Jadi ketika murid melakukan kesalahan, si guru bertanya seperti itu. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas posisi sebagai seorang manajer adalah untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin akan kita lihat ada sebuah kejadian seperti ini. Iya Pak ya. Ini ada sebuah kejadian ya, berhubungan dengan apa ya, posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Ada Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar ada laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kemudian dua orang siswa Mario Adi menjawab, iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah melempar dengan wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kemudian Pak Joko berkata, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Kemudian keduanya menjawab, iya Pak, dengan wajah yang sedih dan muka menunduk. Mungkin kalau saya akan mengkritisi anak itu,
tanpa berpikir kalimat apa yang saya keluarkan itu akan berimbas pada perilaku anak selanjutnya. Tapi di sini seorang guru ini mungkin patut kita contoh ya pola komunikasinya dengan siswanya. Pak Adi, Pak Joko, dia menimali dengan kata seperti ini. Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Terus Adi menjawab, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi terus Adi menjawab, tapi kami tidak sengaja. Itu jawaban polos dari anak-anak ya. Kemudian Pak Joko bilang, apakah kalian tahu kalau kalian berdua dalam masalah sekarang? Mereka menjawab iya. Kemudian Pak Joko menjawab ya, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru ya main-main makan begitu. Ya Pak, jawab keduanya. Kemudian Pak Joko berkata, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Dan Mario dan Adi menjawab, ya Pak. Pak Joko bilang, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Mario menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lain. Itu bisa diterapkan di kelas kita juga ya. Jadi tidak saling membuli, itu tidak boleh. Kita harus bersikap baik satu sama lain, itu sudah yang disepakati ya kan. Kemudian Adi menimpalinya juga, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Nah jadi secara tidak langsung anak itu sadar apa yang telah mereka, kesalahan apa yang telah mereka lakukan. Kemudian Pak Joko bilang, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lemparan makanan mengenai wajah Budina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Kemudian Mario dan Adi jawab tidak. Pak Joko menimpalinya dengan, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang itu tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Terus si Mario dan Adi menjawab, ya Pak. Dan Pak Joko menurut dengan, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ganti dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Jadi pola komunikasi guru dan siswa mungkin akan terasa seperti kedua orang tua kepada anaknya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin demikian sosialisasi yang dapat saya lakukan di dalam modul 1 ini. Semoga ke depan kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, yang lebih memperhatikan siswa kita. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.